Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP. Terkait dugaan kasus korupsi IKTP dan pengadaan alat kesehatan 3 Pramono Anung Rano Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, pada saat ini tengah ramai diisukan terkait skandal korupsi yang melibatkan gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pilkada telah usai, Jakarta akan dipimpin oleh Pramono dan Rano Karno. Namun, di balik kemenangan tersebut sangat disayangkan harus dinodai karena adanya skandal korupsi dari keduanya. Waduh, bagaimana nih? Kok bisa sekelas gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki rekam jejak korup seperti itu? Ya, pastinya rekan-rekan bertanya, Min, korupsi apa? Ada skandal di apa nih, Min? Apakah sama kasusnya atau beda? Ya, tentu saja beda rekan-rekan. Pramono seperti yang kita ketahui namanya diseret dalam persidangan skandal korupsi IKTP oleh Setia Novanto dan bahkan dikatakan beliau menerima sejumlah uang yang cukup besar, yakni 500 US dollar. Kemudian untuk Rano Karno sendiri sebenarnya ada beberapa indikasi kasus, salah satunya adalah dugaan korupsi alat kesehatan di Banten waktu beliau menjabat sebagai wakil gubernur serta gubernur. Sebenarnya hal ini sudah diingatkan terlebih dahulu oleh Lembaga Hukum Jakarta atau Lembaga Bantuan Hukum Jakarta LBH. Jadi memang mereka mengatakan dan mengingatkan terkait status serta kepastian hukum antara Rano Karno serta Pramono karena memang dugaan keterlibatan Pramono dan Rano Karno dianggap terlibat dalam beberapa skandal, seperti Pramono terindikasi terlibat dalam mega korupsi IKTP yang pada saat ini salah satu saksi kunci serta tersangka utamanya sudah ditangkap oleh tim hukum dari KPK, yakni Paulus Thanos. Tentu saja menarik untuk menyimak keterangan dari Paulus Thanos yang akan mengatakan apakah Pramono terlibat atau tidak. Maka dari itu sebenarnya memang sebelum pemilihan masyarakat sudah mengadakan demo untuk meminta kepastian hukum dari kedua tokoh tersebut. Karena akan semakin rumit ketika dilakukan penyidikan kembali kasus IKTP, kemudian Pramono terseret. Dan ini akan sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Karena status hukum yang akan diambil sangat dilematis. Apakah akan dijadikan tersangka dan batal dilantik? Atau ada opsi hukum lainnya? Lalu bagaimana dengan wakil gubernur terpilih? Rano Karno, apakah skandal korupsinya tengah dibuka kembali? Karena memang untuk memastikan pemimpin yang benar-benar bebas dari sengketa hukum. Rano Karno sendiri diduga menerima aliran dana korupsi kedokteran rumah sakit rujukan di Banten pada tahun anggaran 2012. Bahkan Rano Karno sudah sempat dimintai keterangan oleh KPK. Dugaan keterlibatan dengan kasus korupsi selanjutnya muncul dari wakil gubernur terpilih Rano Karno yang diduga menerima aliran dana korupsi kedokteran rumah sakit rujukan di Banten tahun 2012. Jadi artinya memang ini ada beberapa indikasi sengketa hukum terutama terkait kasus korupsi yang sangat-sangat pelik serta sangat-sangat rumit. Lalu apakah yang seharusnya ditempuh dan diambil oleh opsi hukum di Indonesia, apakah batal dilantik atau justru dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilantik? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Ingat kasus IKTP yang bikin heboh itu? Ternyata Pramono Anung juga disebut-sebut terlibat, loh. Setia Novanto ungkap kalau Pramono terima 500 ribu dolar Amerika Serikat. Sekitar 6,8 miliar rupiah dari proyek korupsi ini. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500 ribu. Selain Pramono, ada juga nama-nama gede lainnya kayak Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang disebut-sebut terima suap dari proyek IKTP ini. Apakah semua ini bakal benar-benar terungkap? Udah saatnya kita gak diam aja.
Guys, jangan lupa share info ini biar lebih banyak orang tahu. Pantesan unggul, Pramono Rano main curang. Sekarang dari 18 ini kita buka, apakah semuanya sudah tercoblos atau masih tercoblos ya? Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas, ya udah. Gambarnya? Iya. 03 ya? Siap. 03 lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan Kang? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya betul. Ya. Cagup Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno terbukti punya rekam jejak korupsi. Pramono Anung disebut terlibat dalam kasus korupsi EKTP yang menjerat Satya Novanto dan merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Pramono Anung disebut menerima dana $500.000 Amerika dari korupsi tersebut. Sementara, Rano Karno dikaitkan dengan 2 kasus korupsi saat dirinya memimpin Provinsi Banten. Pertama, Rano Karno terlibat kasus korupsi Bank Banten yang melibatkan pejabat BUMD dan anggota DPRD Banten. Orang yang ditunjuk Rano Karno untuk menggarap proyek Bank Banten saat itu terbukti memberi suap pada anggota DPRD Banten untuk memperlancar bantuan dari APBD Banten. Rano Karno juga disebut terlibat dalam kasus korupsi proyek alat kesehatan Pemprov Banten. Rano Karno disebut menerima dana hingga Rp1 miliar lebih dari kasus korupsi itu. Sudah punya bukti terlibat kasus korupsi kok, malah mau jadi pemimpin Jakarta? Apakah kita mau membiarkan orang dengan rekam jejak korupsi memimpin di Jakarta? Kita ke informasi lain, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan proyek IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa? Ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya di mana? Pak benar di Singapura, Pak. Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya kan tidak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi KTP Paulus Thanos tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menteri Hukum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada
2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kami diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa yang kami sampaikan, yang dilaporkan dan yang dikonsultasikan. Yang kami sampaikan adalah kami tadi menyampaikan ke beliau bahwa tanggal 6 Februari Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 dan kami berdiskusi tentang 17 tahun Partai Gerindra. Kami bercerita tentang masa-masa perjuangan selama 17 tahun partai ini berdiri, dan beliau banyak menyampaikan, menceritakan satu kenangan yang cukup panjang, dan partai ini bisa menjadi situasi seperti sekarang ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba. Ini sebuah perjuangan politik yang panjang, yang penuh dengan berbagai macam catatan. Kami juga melaporkan tentang beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kajian dan pandangan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan kami juga banyak menyampaikan berbagai macam pandangan yang berkembang di masyarakat tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain, termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara. Karena itu kami menyampaikan bahwa program makan siang bergizi adalah sebuah langkah dan terobosan yang sangat bagus, meskipun kami juga tahu bahwa ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi. Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat. Dia juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil, dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap program ini. Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini. Beliau juga menyampaikan bahwa semua perjalanan beliau terhadap berbagai macam negara, yang terakhir dari India dan Malaysia, adalah bagian dari upaya untuk memperkuat diplomasi, posisi, bahkan investasi Indonesia terhadap berbagai macam negara. Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan. Demikian juga dengan beberapa program yang lain. Itu yang disampaikan oleh beliau kepada kami dalam pertemuan hari ini. Kira-kira itu, dan insya Allah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17
pada tanggal 6 Februari, tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari, yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari, dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan. Pada prinsipnya, semua pemikiran yang berkembang di masyarakat, kami diminta untuk menampung, mendengarkan, karena itu pandangan yang terus berkembang di masyarakat. Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insya Allah. Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang. Di MPR kajian itu lagi dilakukan, saya belum baca, belum lagi dalam. Yes, sama, kajian digrinya juga sedang terus dilakukan pendalaman terhadap hal itu. Kena, MPR kena. Berapa banyak, Pak? Ya, tanya sekjen nanti ya, saya nggak hafal. Nah, tadi saya dilapori, belum di sini. Ikut dibahas juga soal efisiensi ya? Iya, sekelebatan. Tapi kalau di MPR yang dipotong anggarannya seputar apa, Pak? Ada perjalanan, ada ya pokoknya beberapa perjalanan. Tadi saya dilapori sebelum sini oleh teman-teman Banggar MPR. Ya itu juga yang kena, masuk yang kena. Tapi jumlahnya berapa lagi? Secara pribadi mendukung? Ya efisiensi untuk anggaran-anggaran yang tidak produktif mungkin harus dilakukan, karena di sisi lain ada beberapa program yang memerlukan konsentrasi anggaran, sehingga harus diambil dari beberapa anggaran-anggaran lain yang produktivitasnya mungkin bisa ditinjau kembali. Pak, soal LPG 3 kg yang di pengecer, kan ada yang mengkhawatirkan akan nambah ongkos logistiknya di pembeli. MPR sudah menangkap keluhan ini belum dari masyarakat? Saya cuma membaca, belum tahu. Itu. Tapi kalau di MPR sudah sepakat dengan di acara tidak boleh muncul lagi besok. Ya karena kan ada mata rantai yang panjang. Dari agen ke pangkalan biasanya ke pengecer baru ke pembeli. Ya ini yang harganya kadang-kadang jadi meninggi kan, karena rantai yang panjang itu. Tapi rantai yang panjang itu seringkali terjadi karena lokasi. Karena lokasi, jarak antara pengguna dengan pengecer terlalu jauh, sehingga ada LPG, sehingga ada pengecer. Tapi nanti biar menteri yang bersangkutan yang tahu lah, saya nggak paham soal itu. Tapi kalau alasannya agar lebih tepat sasaran, diyakini itu cara yang tepat, Pak? Karena subsidi itu kan sesuatu yang sudah dikeluarkan oleh negara, maksudnya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Jadi setiap pemerintah harus berupaya untuk mendapatkan kebijakannya agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran. Itu mungkin itu salah satu caranya.
Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, cek kesehatan gratis itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, juga Presiden Prabowo, sebagai upaya untuk mencegah penyakit. Karena biaya kesehatan sangat mahal dan biaya pencegahan jauh lebih murah, tapi harus dilakukan. Karena itu salah satu cara untuk melakukan pencegahan kesehatan adalah dengan melakukan cek kesehatan melalui tes darah. Untuk dapat tahu, sehingga ada upaya preventif bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, termasuk oleh pemerintah, untuk mencegah penyakit yang lebih dalam. Dan kalau saya dengar dari pemerintah itu sedang dalam proses untuk di puskesmas, terutama laboratorium. Saya belum tahu. Pak Muzani, rencana pertemuan Pak dengan Bu Mega apa? Bu Mega lagi di luar negeri. Atau Mas Bud? Ya pokoknya Bu Mega lagi di luar negeri, pulangnya belum tahu. Bulan pertengahan tahun anaknya Pak Pramono ini katanya bakal nikah gitu Pak. Mengundang Prabowo juga nggak? Waduh, Mas, pertengahan tahun lu nanya sekarang loh. Ya, udah gitu ya. Pelantikan kepala daerah di Bengkulu dari Gerindra, sepakat soal itu apa ada catatan Pak? Saya belum dapat. Selama ini saya ngikutin dari penjelasan Menteri Dalam Negeri. Mundur. Oh, ya saya bicaranya 6 Februari pelantikan apa ulang tahun Gerindra yang ke-17. Tapi nggak mempermasalahkan itu di UUD ya? Ya dari penjelasan Menteri Dalam Negeri itu kan karena ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Ulang tahun Gerindra lokasinya di DPR. Tapi tanggal 6 enggak. Tanggal 6 mungkin dilakukan dengan cara sederhana, pemotongan tumpeng. Gimana Pak? Nanti saya umumkan. Ya, untuk nasional mungkin sedang dicari tempatnya. Kan masyarakat sekarang lagi kelangkaan Pak, nyari LPG 3 kg. Apa ada himbauan Pak untuk ke Menteri SDM atau ke Pertamina Pak atau yang lain? Ya saya kira petunjuk udah jelas, saya nggak paham udah ya. Wes gitu ya. Oke, masih. Rekan-rekanku sekalian, sudah kita saksikan bagaimana informasi yang beredar benar-benar sangat menggemparkan. Dan ini adalah sebuah dilematis hukum yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau boleh saya mengkritik bahwa seharusnya ketika ada seseorang atau individu yang disebut namanya di dalam persidangan, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Pram ini disebut oleh Setia Novanto dalam persidangan, seharusnya ada tindakan lebih lanjut. Dan pada saat itu Pak Jokowi, kan ini masa kepemimpinan Pak Jokowi ini kasusnya, Pak Jokowi mengatakan, jika ada orang-orang saya, orang-orang di kabinet saya, atau orang-orang siapapun yang terlibat pada kasus skandal IKTP, silahkan diproses hukum, karena ini negara hukum. Bahkan pada saat itu Pak Jokowi mempercayakan semuanya kepada KPK. Nah, bagaimana nih menurut rekan-rekan sekalian? Jadi memang ini sangat dilematis rekan-rekan. Masa iya kita seorang gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih batal dilantik karena memang ada indikasi skandal kasus korupsi. Nah, saya benar-benar tidak bisa membayangkan apa jadinya ketika Pram dan Rano batal dilantik. Benar-benar saya tidak bisa membayangkan rekan-rekan. Lalu mungkin rekan-rekan memiliki pandangan tersendiri terkait masalah ini. Silahkan tuangkan di kolom komentar.